Tampak Malan Sakti Tompo Mentro. Kami dari PSNA Channel akan menelusuri perkembangan gaib yang ada di masyarakat, tepatnya di Desa Kualu, jembatan yang menghubungkan antara Tanjung Kudu yang kita lihat di belakang kita. Kami sekarang bersama suhu kita dari PSNA Channel, Mas Tip. Ya, gimana Mas Tip kabarnya? Selanjutnya kami mungkin langsung akan mengupas hal-hal yang selama ini sampai memakan korban ya Mas Ida yang ada di jembatan ini. Kita lanjut ke tempatnya, supaya kita bisa lebih mengupas ataupun lebih mendalam dengan hal-hal cerita yang berkembang di masyarakat saat ini. Ayo kita. Kami telah berada tepatnya di bawah jembatan yang saya sampaikan tadi, yang menghubungkan antara Desa Kualu dengan Tanjung Kudu. Sekarang saya pengen tahu nih Mas, kira-kira bagaimana nih kebenaran cerita yang selama ini yang disampaikan oleh warga atau yang berkembang di warga masyarakat setempat gitu. Kalau masalah ceritanya itu macam-macam sih ya, kalau dari segi masyarakatnya ataupun penduduk sini itu tergantung daripada asumsi masyarakatnya sendiri menilainya seperti apa. Kalau untuk itu sih banyak sih gangguan untuk di situ yang bisa dijelaskan dari mana-mana ya, memang banyak sih gangguan. Yang berkembang di masyarakat itu kan wujudnya berbeda nih Mas. Kira-kira yang wujudnya usil lah bahasanya yang kita ini kan gitu, tempat di daerah sini gitu. Kalau dari wujud yang usil ya, wujud yang usilnya itu kalau dari segi penglihatan batin, Iya. ini lebih cenderung kepada sosoknya itu perempuan. Kalau dikategorikan wujud aslinya itu seperti, kalau orang-orang bilang itu seperti kuntilanak. Kalau untuk bajunya yang dari Mas yang lihat itu merah, kalau ada yang mengatakan itu putih, tapi kalau memang yang usilnya ya memang yang itu yang merahnya. Kalau yang putihnya itu dia hanya sering duduk aja, dia di atas itu, di atas jembatan itu dia hanya sering duduk aja di situ. Yang sering mengganggu itu lebih kepada yang merah sih. Berarti dia ada dua berarti Mas ya? Ada dua gitu ya. Yang sering dia selalu usil itu berarti yang warna merah tadi ya? Yang warna merah. Ya, yang bahkan boleh dikatakan ada sampai kejadian itu orang jatuh ataupun orang segala macam, itu yang merah yang selalu mengganggu. Sebenarnya bukan makhluknya yang mengganggu, tapi jiwa manusia itu sendiri yang mengganggu. Oh, jiwa manusia berarti ya. Ya karena kenapa? Kita
kalau membawa sepeda motor ataupun berjalan itu janganlah kita selalu berpikiran kosong kan seperti itu. Selalu berpikir positif aja kan gitu. Gini Mas, yang kita berkembang dari masyarakat kan, ini kan usil segala macam yang kita lihat Mas yang bisa melihat ini kan pas kan dia usil segala macam. Apakah dia memang asalnya betul-betul dari sini atau memang dia datang atau dia gimana ya posisi dia sekarang di daerah sini gitu? Kalau dari asal usulnya mereka ini sudah ada sejak dulu sih ya, kalau yang saya tahu mereka sudah ada sejak dulu, bahkan kalau dari yang sudah sebelum jembatan ini jadi, dan itu pun masih terlihat tonggak-tonggak kayu itu jembatan ini masih berupa kayu, mereka udah ada di sini. Bahkan sebelum jembatan kayu ini ada, ini kan tembusnya kalau di belakang sana itu kan ada danau, asal mereka itu sebenarnya dari sana. Nah, dari danau itu karena di sini mereka melihat manusia ini telah mengganggu, membuat kebisingan ya kan, akan sepeda motor, mobil ya kan, yang lalu lalang, itulah mereka merasa terganggu dan mereka mau jahil kepada manusia. Berarti tidak ada hubungannya dengan manusia merusakkan alam segala macam. Kalau manusia merusak alam itu jelas ya. Ya karena itu tadi manusia ya memang dasarnya manusia itu memang adalah tingkatan yang paling tinggi dibanding yang lain. Untuk sampai detik ini ataupun hari ini, apakah mereka masih usil seperti sedia kalanya atau bagaimana nih Mas? Usil itu mereka tetap usil. Selagi manusia tetap usil, mereka akan tetap usil. Ini Mas, kira-kira untuk kan dia kan bagaimanapun tetap akan muncul nih. Kira-kira apalah pesan-pesan untuk masyarakat sekitar ataupun yang lewat nih Mas? Apa yang kira-kira mereka lakukan sebelum mereka melalui jembatan ini gitu? Ya yang jelas kalau untuk itu, untuk manusianya sendiri ya tetap harus berhati-hati dalam berkendara, terutama itu untuk segi fisik itu harus ya memang full fit untuk berkendara. Nah kalau untuk melalui jembatan ini, sebelum sampai jembatan ini klakson aja 3 kali. 3 kali berarti ya? Iya. Berarti enggak, kalau kita di dalam Islam nih kan biasa kan kita selalu mengucapkan assalamualaikum atau gimana, itu kira-kira gimana menurut Mas? Kalau itu masuk rumah boleh sih ya, tapi kalau untuk kita ini berkendara ya kan, statusnya berkendara itu layaknya nggak usah seperti itu. Lebih bagus kita menghidupkan klakson aja 3 kali, itu sudah memberi kode untuk mereka dan mereka pun mengerti kok tentang itu. Baik, seduluran TZA Channel, kita akan menggali informasi yang lebih mendalam lagi dengan menghadirkan mediator. Baik, seduluran, kita sudah mencoba untuk memberikan kepada mediator sesosok yang ada di jembatan tersebut, tapi di luar dugaan kita. Mungkin yang bisa menjelaskan itu Mas Edi.
Kalau dari segi Mas sendiri sih memang tadi gagal ya kita mediator tadi, dan memang tadi sempat Mas sendiri terjadi insiden kan, sempat agak bertarung dengan sosok Mas tersebut. Sebenarnya bukan bertarung sih, lebih cenderung mereka menghalangi kan, untuk menghalangi untuk supaya mediasi ini tidak berjalan kan gitu. Karena di lain sisi dari pihak dari yang kita lihat sendiri ya kan, mungkin dari posisi sebelah kiri ini mewakili dari pihak yang sebelah kiri, sedangkan itu mewakili dari pihak sebelah kanan. Nah, sedangkan mediator kita sendiri ini mewakili dari pihak sebelah kanan, makanya itu tidak ingin mereka masuk ke dalam mediator kita, dan mediator kita ini sendiri boleh dikatakan mungkin ada sedikit dari sejarah ya kan, mungkin ada kaitan dengan ini semua, dan ini pun tidak ingin terbuka kemungkinan seperti itu. Nah, untuk mediator sendiri kayak mana kita sendiri? Yang terjadi sih itu mas antara energi antara Gitu. Jadi merasa agak berat gitu ya? nggak mau dia Nggak mau masuk dia. Iya. Udah, mungkin Baik, PSNL Channel, jangan lupa tetap ikuti perjalanan kami. Ilmu tanpa amalan, sakti tompo mentok.